Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Mawar, Bu. Oh, Mawar, kenapa nggak hadir? Sakit tipes sama demam berdarah. Oh, besok kita jenguk ya. Iya. Oke, materi kita apa? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Kita akan membahas mengenal hari yang dijanjikan. Ada yang tahu hari akhir itu apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat itu rukun iman yang keberapa? Kelima ya. Mari kita membahas mengenal hari yang dijanjikan. Rukun iman itu ada berapa? 6. Rukun iman ada berapa? 6. 6. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, kalian percaya nggak hari akhir itu akan terjadi? Percaya. Percaya atau tidak percaya, hari akhir itu pasti akan terjadi. Kita buka halaman 20 ya. Hari akhir itu terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat siapa? Malaikat Israfil. Ya, betul, Israfil. Pada hari itu dunia beserta seluruh isinya akan hancur. Bumi, planet-planet pun ikut hancur. Nah, selanjutnya kita mengenal nama-nama hari akhir. Dibuka halaman 21. Al-Quran menyebut hari akhir itu Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Nah, ada banyak nama-nama hari akhir, yaitu ada 8. Yang pertama Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Yang kedua Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu hari perhitungan segala amal perbuatan. Yang ketiga Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitnya manusia dari kubur. Yang keempat Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Yang kelima Yaumul Hars, yaitu hari penyesalan. Yang keenam Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Yang ketujuh Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Yang terakhir Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Nah, yang terakhir kita akan membahas tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Tanda-tanda hari kiamat itu ada 2, kiamat kecil dan kiamat besar. Yang pertama itu tanda-tandanya apa? Tanda kiamat kecil, Bu. Ya, Ilmu agama itu dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. ya betul. Tidak ada penggantinya ya. Ilmu agama akan dicabut di dunia, ditandai dengan meninggalnya para tokoh ulama atau kiai. Yang kedua, laki-laki mirip perempuan atau perempuan mirip laki-laki. Yang ketiga, anak zina yang terlahir di dunia akan banyak. Yang keempat, orang kaya diagung-agungkan. Yang kelima, ghibah menjadi ucapan sehari-hari. Yang terakhir, waktu berjalannya semakin cepat atau dipercepatnya waktu.
Sedangkan kiamat besar itu apa? Dibaliknya. Kiamat besar. Dajjal. Ya betul, yang pertama munculnya Dajjal. Dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang bisa diagung-agungkan para manusia di muka bumi. Yang kedua, turunnya Nabi Isa ke permukaan bumi. Nabi Isa akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj Ma'juj, yaitu akan membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu apabila mereka berhasil akan menghancurkan dinding yang dibuat dari besi tercampurnya tembaga yang didirikan oleh Zulkarnain. Ya betul. Terus baliknya, hikmah orang yang beriman kepada hari akhir. Hikmah orang yang berakhir itu ada 5 ya di buku. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Yang kedua, terdorongnya untuk taat kepada Allah. Yang ketiga, terdorongnya minta ampunan kepada Allah. Yang keempat, akan memanfaatkan di dunia ini untuk senantiasa beramal soleh dan berbuat kebaikan. Yang kelima, terdorong untuk menghindar perbuatan tercela atau mengurangi perbuatan tercela di muka bumi ini. Selanjutnya kita akan membaca Quran surat Al-Qari'ah di buka halaman 20. Al-Qari'ah ini menggambarkan hari kiamat itu. Sekarang kita akan membaca secara bergantian, membaca dan menerjemahkannya. Mbak Zakia membaca Qurannya dan Mbak Ana membaca terjemahannya. Contohnya, Al-Qari'ah, hari kiamat. Yuk kita mulai dari Mbak Zakia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthun. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang beterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang berat timbangan atau kebaikannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan atau kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Shadaqallahul adzim. Tadi sudah membaca surat Al-Qari'ah dengan terjemahannya. Apakah kalian tahu di dalam Quran surat Al-Qari'ah ini menggambarkan hari kiamat? Seperti tadi, manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Yang kedua, gunung-gunung. Gunung-gunung itu dijelaskan di surat Al-Qari'ah itu menggambarkan gimana gunungnya seperti apa? Bulu yang dihambur-hamburkan. Terus orang yang berbuat
kejelekan atau berbuat keburukan yang dijelaskan kepada tadi surat Al-Qari'ah itu masuk neraka di mana? Neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah itu seperti apa? Neraka yang sangat panas. Nah, apakah kalian pengen masuk ke neraka Hawiyah? Nggak mau kan? Karena neraka Hawiyah itu neraka yang memiliki api yang sangat panas. Selanjutnya kita akan mengulas lagi. Yaumul Jaza tadi apa? Hari apa? Hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Terus Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau hari keruntuhan. Ya betul. Dibuka halaman 25. Yang ayo berlatih. Mari kita mengerjakan. Ayo berlatih. Ibu kasih waktu 10 menit akan dikerjakan di buku masing-masing. Nanti kalau sudah bisa, acungkan jari dan menjawabnya. Berarti nanti jawabnya ke depan, Bu. Ya, Gimana? nggak usah acungkan jari, langsung menjawab aja. Ya, kita mulai mengerjakan ya. Bu menjawab nomor 1. Ya, apa? Dibaca. Jelaskan bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat. Keadaannya gimana? Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan. Ya, bagus, sip, good job. Ya, tos. Ya, semangat ya. Kalau bisa jangan membuka buku ya. Terus Iya, nomor Bu. kedua, apa yang dimaksud hari kiamat? Ada yang bisa? Hari kiamat itu apa? Di atasnya itu ada. Hari kiamat adalah ya. Hari kiamat adalah hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Ya betul, yeay, ayo tos. Lanjutkan ya. Terus yang ketiga, jelaskan tanda-tanda kiamat kecil. Tadi kiamat kecil itu ilmu yang ada di muka bumi akan hilang. Seperti para ulama meninggal dunia. Terus yang kedua apa? Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Yang ketiga tadi apa? Anak zina yang terlahir dan dunia jumlahnya Semakin banyak. Terus selanjutnya ghibah Ghibah menjadi ucapan cepat sehari-hari ya. Terus Waktu itu berjalan sangat cepat atau semakin cepat. Terus yang keempat, tanda-tanda hari kiamat besar. Tadi apa? Munculnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Dan munculnya Dabbah. Ada yang tahu Dabbah itu apa? Dabbah itu apa? saya belum, Ya, apa? yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Ya, seperti binatang yang bisa paham atau betul-betul bisa berbicara dengan manusia. Itu penggambaran hari kiamat besar atau hari akhir. Hikmah, tadi hikmah, sebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama tadi memperkuat keyakinan bahwa
Allah Maha Kuasa. Yang kedua, terdorongnya untuk taat beribadah. Terus yang ketiga, Selalu minta ampun kepada Allah. terus yang keempat, memanfaatkan hidup di dunia untuk beramal soleh atau Melakukan melakukan kebaikan. Betul sekali. Halaman 26 buat PR ya. Ya. Bu, Besok dikumpulkan hari apa? dikumpulkan. Besok ya jam pertama. Ya, Bu. Nah, kita cukupkan pada pagi hari ini pembelajaran mengenai hari akhir. Rangkumannya adalah hari akhir adalah hari yang dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Di antaranya tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Yang pertama, hilangnya ilmu atau dicabutnya ilmu di dunia ini. Yang kedua, laki-laki menyerupai perempuan, sedangkan perempuan menyerupai laki-laki. Terus orang kaya akan diagung-agungkan dan gibah menjadi ucapan sehari-hari. Terus tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, munculnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Yang keempat, munculnya Dabbah atau binatang yang bisa berbicara kepada manusia. Matahari terbit dari arah terbenamnya. Maksudnya itu matahari, kalau hari kiamat itu matahari terbenamnya di mana? Ayo, di Barat. Barat. Kalau sesungguhnya timur, ya. Kemenangan orang Islam akan di atas Yahudi. Terus hikmahnya adalah hikmah beriman kepada Allah. Hikmah beriman kepada hari akhir adalah yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Yang kedua, terdorongnya untuk taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, terdorongnya untuk selalu meminta ampunan kepada Allah. Yang keempat, akan memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa atau semata-mata berbuat baik atau amal soleh. Dan yang terakhir, terdorongnya untuk menghindari perbuatan tercela. Mari kita cukupkan pada pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah atau Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa PR-nya halaman 26 dikerjakan, besok pagi dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.